Selamat siang, perkenalkan nama saya Musa Monaka. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E semester 1 Universitas Tribuna Kalabai. Saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diasuh oleh Bapak dosen Bapak Antonius Setban SPD MPD. Bab 9, inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi. Pendidikan inovasi. Pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Setelah membahas pengertian inovasi pendidikan, maka berikut ini akan diuraikan tentang sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan program atau tujuan. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensi dan daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Kurikulum pendidikan. Lebih sempit lagi, kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajar di sekolah. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi, antara lain: 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua, pindah ke guru dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis dengan instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronik yang macam-macam: radio, telepon, TV, komputer, LCD, proyektor, perekam internet, dan sebagainya. D. Prinsip inovasi pendidikan. Ada berapa prinsip inovasi? 1. Inovasi memerlukan analisis sebagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup, ternyata kelak mempunyai iman atau sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. 4. Inovasi diarahkan kepada kemunculan atau kepeloporan. Inovasi diarahkan bahwa akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. 1. Bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain: A. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Bidang inovasi dan
komunikasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain: A. Ketika akan lebih cepat mendapatkan inovasi-inovasi yang akurat dan terbaru di manapun melalui internet. 3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan sebagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu: A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya memenuhi sebagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Bab 10. Merdeka belajar. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Menurut pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan suatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dan atau kemampuan dalam memimpin organisasi. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. 2. Ujian nasional atau UN. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar: banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acus saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pembelajaran selanjutnya. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlakukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengingat dan menekan pikiran kritis. Mereka bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar atau learning dan keragaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Bab 11. Strategi pelibatan keluarga. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal pendidikan, anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik
memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan pusat layanan komprehensif, strategi generasi silang. Bab 12, strategi pembelajaran campuran. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tetapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Strategi pembelajaran secara efektif di era normalisasi materi pendidikan dan kebudayaan, menggerakkan agar semua kegiatan pembelajaran mengajar diadakan dari rumah dan harus menjaga jarak. Arahan tersebut menurut 68 pendidikan untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif. Bagaimana pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa menggunakan oleh pendidikan dalam era normal ini adalah sebagai berikut. Pembelajaran dalam kelompok kecil, pembelajaran secara homeschool, pembelajaran secara project based, pembelajaran secara online atau dalam jaringan, pembelajaran secara blended. Terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning, yaitu live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Collaboration, yaitu mengkombinasikan antara pendidikan dan peserta didik yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Assessment, yaitu pendidikan harus mampu berkombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes dan not tes atau tes yang bersifat autentik. Performance support materials, yaitu jika didik ingin mengombinasi antara tatap muka secara langsung atau online, harus mempersiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan tersebut.